Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Atiyah, NIM 152114. Saya kelas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara kelas G. Untuk pertanyaan yang pertama, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke PT UN yang berwenang untuk mengadilinya. Penyelesaian sengketa di PT UN tahapannya sebagai berikut. Yang pertama ada penelitian administrasi. Penelitian administrasi dilakukan oleh kepaniteraan, merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftarkan serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. UU nomor 5 tahun 1986 junto UU nomor 9 tahun 2004 tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di pengadilan. Akan tetapi, dari ketentuan pasal 62 ayat 1 huruf B UU nomor 5 tahun 1986 junto UU nomor 9 tahun 2004 yang antara lain menyatakan syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahukan dan diperingatkan dalam surat edaran MA nomor 2/1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU nomor 5 tahun 1986 diatur mengenai penelitian administrasi untuk penelitian syarat-syarat formal kegiatan panitera atau staf kepaniteraan dapat memberikan catatan atas gugatan tersebut untuk disampaikan kepada ketua pengadilan untuk ditindaklanjuti dengan prosedur dismisal. Yang kedua ada proses dismisal. Setelah penelitian administrasi, ketua melakukan proses dismisal berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan dismisal dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua, dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai reporter atau raportir dalam prosedur dismisal. Ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisal apabila dipandang perlu. Ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak oleh keputusan tun yang digugat sebelum waktunya atau telah lewat, kemungkinan ditetapkan penetapan dismisal ditandatangani oleh ketua dan panitera atau wakil panitera atau wakil ketua dapat pula menandatangani penetapan dismisal. Dalam hal ini ketua berhalangan. Ada persidangan dalam pemeriksaan. Dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat. Ketua majelis atau hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk pemeriksaan dengan surat tercatat jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat. Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Apabila dipandang perlu, hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa. Dalam menentukan hari sidang, hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tun dengan 3 orang hakim, sedangkan dengan acara cepat dengan hakim tunggal. Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Pemeriksaan sengketa tun dalam persidangan dipimpin oleh hakim ketua sidang. Hakim kedua sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Untuk keperluan pemeriksaan,
Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Apabila majelis hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Namun, putusan tetap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara. Setelah gugatan penggugat dinyatakan gugur, penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara. Kemudian ada putusan setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan. Maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat. Putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila musyawarah majelis tersebut tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan. Putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum atau ditunda pada hari yang lain. Harus diberitahukan kepada kedua belah pihak. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan. Atas perintah hakim ketua, sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Tidak diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum mengakibatkan putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian harapan untuk Kaptun ke depan yaitu pengadilan tata usaha negara belum secara efektif dalam proses penyelesaian sengketanya. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, di antaranya tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara. PT UN tidak memiliki lembaga eksekutor khusus dalam memastikan terlaksananya putusan tata usaha negara. Masih buruknya budaya hukum atas kepatuhan pejabat pemerintah dalam melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara serta lemahnya sanksi yang diberikan bagi para pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PT UN. Dalam praktiknya, eksekusi putusan pengadilan TUN sulit dilakukan karena banyaknya pejabat TUN yang tidak kooperatif. Pengaturan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan TUN yang pada dasarnya tidak jelas dan kabur, ditambah dengan penerapan hukum acara TUN yang tidak konsisten serta tidak adanya badan yang ditunjuk untuk menanganinya. Penggunaan saksi administrasi tidak terlalu efektif sehingga upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan upaya paksa dari hukum pidana contempt of court oleh pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan PT UN harus dikriminalisasi dan dijadikan delik aduan pidana. Kriminalisasi ini bertujuan mendorong efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan yang notabene merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan keadilan kepada warga negara dan pemberian kepastian hukum atas hak konstitusional warga negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.